Salut, jumpa lagi di channel YouTube Oprah Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Yuk teman-teman, kita lanjut belajar tentang les adjectifs, kata-kata sifat. Oke, ini adalah materi yang ke-11 tentang les adjectifs, khususnya feminangnya adjektif nih. Nah, kalau maskulang singulier-nya berakhiran F, maka feminangnya menjadi VE. Dari F berubah menjadi VE. VE. Ini ardlah pelajaran yang serupa nih kalau teman-teman ingat video tentang angka-angka pengurutan atau les nombres cardinaux. Ingat angka 9, 9 itu menjadi neuvième ya, ke-9-nya itu neuvième dan bukan neuvième. Neuf menjadi neuvième kan gitu. Serupa ini ya. Oke, langsung aja kita lihat contoh-contohnya. Ada yang tahu belum nih yang udah pernah belajar bahasa Prancis nih? Ada adjektif ini nih. Neuf yang menjadi neuve. Kalau teman-teman baru tahunya baru itu nouveau, nouvelle. Nah, selamat, berarti teman-teman sekarang makin pintar karena tahu ada juga neuf dan neuve. Oke? Artinya baru juga, new gitu. Kita lihat contohnya nih kalau pakai non maskulang. Ya, kalimatnya ini sendiri maskulang gitu. Misalnya sepedanya baru. Sepeda kan ada yang maskulang nih, vélo ya. Le vélo est neuf. The bicycle is new. Le vélo est neuf. Kalau kita mau ngomong pakai yang feminangnya, kebetulan ada sinonimnya yang feminang ini. La bicyclette est neuve. Tuh, jadi ada kesesuaian tata bahasa. Akord gramatikalnya correct. Bravo, très bien. Le vélo est neuf, masculin, masculin, masculin. La bicyclette est neuve, féminin, féminin, féminin. Oke, isnya sama ya, gitu. Ini adalah gantinya il, ini gantinya l. Sekarang ambil contoh yang lain yang dari bukan lela tapi l apostrof maskulin. Oke, masih ingat pelajaran les articles définis yang de ya di bahasa Inggris. Kalau dia huruf hidup maka harus L apostrof. The apartment is new. Ini maskulin. L'appartement est neuf. L'appartement est neuf. Tahu dari mana maskulin? Tahu bahwasannya kata benda atau noun yang berakhiran ment ini adalah salah satu ciri khas maskulin. Contoh lainnya selain kata appartement ada le mouvement, the movement, le sentiment, the sentiment ya, perasaan gitu. Nah, sedangkan yang feminangnya nih adalah contohnya l'usine est neuve. Pabriknya baru, the factory is new. Tahu dari mana ini feminang? Ini akhirannya e. Perhatikan S ini, satu S di tengah dua huruf hidup bunyinya menjadi Z ya. Dan IN biasanya ang, tang, tang tuh. Komik Tintin, Francophone Belgia. Ini terpisah oleh penggalan. L'usine, karena N-nya untuk nemenin si E. Akhiran E ini ciri khas feminang ya. L'usine est neuve. Nah, satu lagi nih yang mau saya tambahkan ke teman-teman sekalian nih. Ada di bahasa Prancis itu istilah peau neuve. Peau neuve. Kombinasi E, A, U itu O ke atas. O gitu. Peau. Peau neuve ini, peau ini artinya kulit. Dan dia feminang. Walaupun akhirannya bukan E tapi ini feminang. Nah, istilah peau neuve nggak pakai lela ya. Nggak pakai la ini. Peau neuve itu artinya kalau secara tekstual adalah kulit baru, tapi makna sesungguhnya kontekstualnya itu adalah sesuatu yang dipermak atau direnovasi atau diperbaiki atau dia dirubah sama sekali gitu ya, jadi hal yang baru gitu, bentuk baru. Nah, itu peau neuve gitu. Oke, udah jelas ya?
Saya bangunan kayak toko kayak apa, taman kayak apalah itu, pun mobil terserah. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh yang berikutnya. Jadi tonton video ini sampai habis. Tapi kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Nah, ini dia nih contoh-contoh berikutnya. Adjektif sauve. Sauve kombinasi AU berbunyi O ke atas sama dengan EAU. Itu feminangnya adalah sauve dan artinya adalah selamat atau bahasa Inggrisnya adalah save. Ya, bukan save sebagai menyimpan, bukan. Kalau itu ya mirip dengan ini tapi lain istilahnya, itu sauvegarder, itu save itu. Kalau ini mah selamat, nggak celaka gitu ya, aman gitu. Sauve, selamat atau aman gitu. Nah, sauve menjadi sauve. Kalau yang udah pernah belajar bahasa Prancis mungkin mengatakan, Monsieur, bukankah sauve itu artinya adalah kecuali? Iya, betul, tapi tipe katanya lain, bukan dalam konteks yang ini. Sauve, yang kecuali itu ya itu lain lagi. Nah, ini kita lihat contohnya yang Mas bilang. Gue, saya, aku selamat dari kecelakaannya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Atau bahasa Indonesia heureusement, bahasa Inggrisnya luckily. Okay. Je suis sauf. Jadi bagi laki-laki dia akan bilang gini, je suis sauf de l'accident. I am safe from the accident. The L apostrof itu of the atau from the, dalam konteks ini adalah si from the. Nah, kalau femina, je suis sauve de l'accident. Jadi yang ngomong ini cewek. Je suis sauve de l'accident. Sama. I am safe from the accident. Sekarang kita ganti yuk, jangan je tapi he atau she. Di sini il el kita pakai nama orang. Bisa juga dong. Alex est sauve de l'accident. Sedangkan untuk yang femina, ini misalnya si Nadia selamat juga. Ya. Nadia is safe too. Nadia est sauve aussi. Juga. Ya. Jadi gitu cara bikinnya. Harus hafal konjugasi être dalam bentuk présent tentunya ya. Si je suis dan kawan-kawan. Lalu yang terakhir nih, adjektif verb menjadi verve, yang artinya kalau verve itu duda, jadi laki-laki. Kalau verve ini yang perempuan, janda. Gitu. Agak sedih memang ya ini kalau ngebahas ini nih. Tapi yang pada janda dan duda semangat nih yang belajar nih ya. Oke, misalnya si Alex ini duda dan si Nadia janda. Alex est veuf. Kombinasi EU ini di bahasa Sunda, di dia atau bahasa Aceh, lokse mawe. Ya. Kemudian yang Nadia, kalau Nadia ini janda, Nadia est veuve. Tuh seperti itu. Alex est veuf, Nadia est veuve. Voila, selesai bahasannya hari ini. Ayo saya kasih tantangan ke teman-teman sekalian, bisa nggak nih kasih saya contoh-contoh kalimat dengan adjektif yang tadi kita bahas tuh satu persatu. Silahkan, ini tantangannya. Tapi kalau teman-teman ada pertanyaan boleh juga tulis di kolom komentar apa pertanyaannya. Kalau suka dengan video ini tentunya kasih like-nya dong. Yo, like-nya. Yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Opera Vlog Prancis dan nyalakan tuh lonceng notifikasinya. Jadi tiap kali ada video-video baru, selalu dapat notifikasinya. Jangan lupa nih, ikutin juga, cek juga nih, kepoin juga tuh medsosnya Opera, Instagram sama Facebooknya. Oke, ada apa tuh? Ada berbagai info lainnya yang menarik untuk teman-teman pelajari. Oke, jadi sampai ketemu di video-video berikutnya. A bientôt.